Mark Jacob 500.000 sebatang, apalagi sebungkus. Untung diketeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue David Nurbianto di podcast Ayah Ikhlas. Di sini kita belajar ikhlas bareng-bareng. Asik. Tamu kita untuk sharing soal keikhlasan kali ini adalah seorang juara suci yang terbaru. Amin. Suci One X Rio Domatubun. Rio Domatubun, Bang. Selamat atas juaranya. Makasih Bang David, mentorku. Iya. Hadiah mobil. Duit juga ya? Duit. Masih ada? Sudah nggak ada Bang David. Karir menjamin? Insya Allah amin. Tapi masih abu-abu. Tapi itu yang emang harus lu hadapin sih. Iya. Ya, karena kan di suci kan gue inget banget selalu ada kelas life after suci. Iya, kan? iya itu. Lu juga dapat kan? Dapat. Siapa yang waktu itu ngajarin? Banyak, ada Cing Abdel. Banyak lah, lupa gue juga. Yeah. Ada beberapa, Mas Panji tuh paling sering isi tuh. Iya, intinya buat teman-teman nih ya yang ngikutin suci, kita tuh selalu ada kelas namanya life after suci. Itu yang ngajarin emang ganti-ganti, tapi intinya itu ngasih tahu kehidupan setelah suci, gimana kita bisa bertahan di dunia entertain khususnya. Kalau memang kita pengen fokus berkarya. Berkarir di dunia entertain, gitu kan? Iya benar. Iya. Deg-degan ya? Iya deg-degan. Gue juga deg-degan kalau ngomongin itu deg-degan karena nggak ada yang bisa ngejamin tadi. Karena lu keluar, lu langsung saingan sama juri-juri lu kan, juri-juri lu, mentor-mentor lu kan masih nyari duit di situ juga. Iya benar juga. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Iya karena kita gue nih ya awe gitu kan masih ngejob di situ-situ juga. Iya. Jadi lebih-lebih saingannya Mas Panji. Itu dia lebih-lebih saingannya juri. Ya paling kalau kayak gue mah dapatnya mentalan aja ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan berkah. Amin. Iya. Pasti juga banyak orang yang suka stand up-nya Rio gitu. Amin. Terutama yang segmennya Rio nih petugas-petugas keamanan gitu yang merasa suaranya terwakili. Benar. Iya nggak sih? Iya. Gue juga ngerasnya itu tuh kayak after suci. Orang mah followers nambahnya banyak apa gitu, cewek-cewek. Gue tuh 98% laki-laki. Cewek 2%, perempuannya cuma 2%. Dari 98% isinya keamanan semua banyak rata-rata. Ada satpam, banyak satpam bener. Aduh. Makanya bisa banget nih jadi brand ambassador gua. Brand ambassador satpam bisa Bang David gua. Lu udah bisa bikin ini dong ya brand baju satpam. Bisa tuh tapi harusnya. Keluaran lu gitu. Iya. Makanya jangan kaget kalau di sini bednya ada muka gua ya kan. Atau lu bisnis periwitan. Pentungan. Iya. Yang signature dari lu nih. Iya. Udah kepikiran tuh kalau itu. Iya, merchandising kan? Yang merchandising ya. Iya kan, yang kalau orang kan bikin merchandise kan berhubungan dengan personal brandingnya kan. Iya. Ya lu bisa. Bisa ya bikin periwitan ada muka gua di situ ya. Bisa. Keren juga ya. Tapi itu menarik kan? Menarik kan? Gua gak mikir sampai jauh sana loh. Kalau kepikiran sih. Ada. Mungkin ada orang satpam yang bisa aja bangga kan nih periwitan gue nih dari Rio. Beli di Rio. Ada muka gua aja. Gokil sih. Iya, satpam di Banyuwangi gitu tiba-tiba ya kan. Ada periwitan yang muka gua ya kan. Kocak kali orang lebih itu. Atau memang sudah ada produsen periwitan yang mau ngajak Rio sebagai ya jadi brand ambassador gitu. Iya kan? Di waktu selesai suci ada Mas Japi. Ada. Tapi seragam satpam. Jadi gue kayak disuruh jadi model itu model seragam satpamnya. Tapi kenapa nggak jadi? Karena yang bikin ngeselin itu si orang itu yang ngajak itu. Jadi gue suruh jualan juga kan, ngapain ya? Kan aneh banget gue bilang. Penjahit gue bilang aneh banget nih orang nih. Itu ngajak lu jualan. Iya, ngajak gue jualan. Bukan lu jadi brand ambassador. Iya. Tentang gue satpam mau dibegoin aja kayaknya. Ini mata dia sama satpam goblok kali.
Oke, yuk kita jangan bahas satpam terlalu lebar Iya, gitu iya. karena gue yakin itu udah lu bahas di konten-konten teman-teman yang lain gitu ya. Banyak. Tapi gue main ngulik pengalaman lu sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami khususnya yang sudah 11 tahun berumah tangga. Jalan 11 tahun. Jalan 11 tahun, udah 1 dekade, itu nggak mudah. Ya, itu lu udah melewat, kalau presiden udah 2 periode, udah nggak boleh lagi lu. Nggak boleh jadi presiden. Iya, iya. Iya benar. Iya kan? 2 kali masa jabatan. Udah 2 kali masa jabatan dan lu alhamdulillah masih panjang sampai sekarang. Rezim juga lu ya. Jangan-jangan lu mau 32 tahun nih. Lebih kalau bisa sih. Oh, umur pernikahan harus panjang. Panjang. Lu gak kepikiran untuk Oh, ini kan? Apa? Menikah lagi? nyari ibu negara baru. Iya. Wah, satu aja pusing. Sepusing apa emang? Pusing lah nih. Sepusing apa? Gue denger cerita lu di tongkrongan tuh katanya lu awal-awal pernikahan kayak nggak punya istri. Kenapa emang? Bukan nggak punya istri, kayak ngerasa kayak belum nikah deh gua gitu. Saya pacaran sama Sari tuh 6 bulan, gua pacaran 6 bulan. Nikah. Kenalnya 6 bulan, ya menjalin hubungan sebelum menikah tuh 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan nikah. Nikah tuh udah tuh dari sah hari pertama nikah kan besoknya tuh hari pertama ibu berumah tangga sudah ribut. udah berantem sampai 5 tahun tuh berantemnya tuh. Hari pertama berantem ngeributin apa tuh kalau boleh tahu? Ini nggak tahu ya, agak nggak masuk akal gara-gara nutup pintu. Siapa yang nutup pintu? Tai banget ya. Lu aja yang nutup lah. Gua ngerasa jadi suami, dia ngerasa jadi istri kok disuruh-suruh gitu. Oh gitu, gue pikir berantem karena mantan lu datang ke resepsi atau salah satu. Enggak, karena nutup pintu. Nutup pintu. Siapa nih yang nutup pintu? Iya. Tugas suami atau istri gitu ya? Itu berantemnya heboh banget itu. Sampai yang punya kontrak nyamperin. Sumpah, gue belum cerita ke siapa-siapa, malu gue. Bener. Iya, gara gitu nutup pintu doang. Gimana itu bisa kejadian kayak gitu? Lah, gue ngerasa Pulang dari mana memang? nikah di Garut. Heeh. Nikah di Garut kan, istri orang Garut kan keluarganya. Garut nih hari pertama nikah nih. Udah mesra ya. Tidur-tidur nonton TV kan. Iya. Gitu. Males sama-sama males, glesot. Tutup pintu, gue bilang gitu. Ah, lu aja tutup pintu, lu kan deket pintu. Ya lu aja nutup, lu kan istri. Gue bilang kan gue suami ini, hari pertama jadi suami lu ini lo. Kalau nggak mau sih, waduh, ambil kenceng-kenceng suaranya. Itu yang mana ya, gue ngehenya itu ya. Jadi ya udah gue nutup pintu tapi gue keluar. Oh, ya udah gua tapi ngedumel kan. Tapi dengan maksudnya emosi gitu ya. Pintu gue tutup, gue keluar. Gak lama dia keluar juga lu banding pintu. Jadi dua-duanya di luar. Tetap aja gak selesai masalahnya. Pintu mah ketutup tapi kita dua-duanya udah gak di dalam, di luar. Dan butuh masuk lagi, butuh buka pintu lagi. Iya kan, butuh ditutup lagi. Iya, udah aneh banget tuh. Hari pertama nikah tuh, gue nggak pernah cerita di mana-mana karena malu. Malu gue sumpah. Nih, maaf ya Sari. Ya, malu gue ceritain juga nih. Karena apa tuh? Lu sadari karena apa? Nah, mungkin awal-awal lu ya mungkin sebatas ya itu tadi emosi aja. Tapi kalau sekarang kan ya udah lama, lu sadari itu karena apa? Karena ego masing-masing kah? Apa karena masing-masing belum mengenal satu sama lain? Karena kan baru 6 bulan kan pendekatannya kan? Salah satunya itu pendekatannya 6 bulan nikah. Terus kedua tuh kayak ngerasa gue punya power suami. Nah dia ngerasanya tuh anjir istri tuh bukan buat disuruh gitu. Itu dia yang akhirnya gue sadar itu. Akhirnya lama-lama power suami gue kan hilang sampai hilang nggak ada tuh malah sekarang. Tapi nggak ada power ya. Kalau kata remote tombol powernya udah ngelop tuh ya. Iya nggak ada tuh powernya. Ngidupinnya udah langsung dari TV-nya iya. karena yang di remote udah nggak bisa. Iya. Udah hilang, udah copot. Ternyata salah tuh, gue kenceng dia lebih kenceng kayaknya. Yang ada salah mulu. Aduh. Tapi emang ini nggak ada gap umur nggak? Lebih tua Sari 2 tahun istri gua. Karena gua nggak nyaman ya sama yang lebih muda dari dulu ya. Sebelum Sari ini ada yang lebih muda cuma sebentar. Sebelum yang lebih muda itu ada selisih berapa ya? 9 gua. 9 tahun. Wah, fetis gua tante-tante lah. Makanya lebih tua gitu makanya. Menurut gua ini kayaknya bisa nih diayomin. Iya jelas dari situ aja lu udah salah langkah. Di hari pertama nikah lu nyuruh nutup pintu orang yang lebih tua. Itu kan udah salah langkah.
Iya kan? Kalau gue mau mikir-mikir, aduh, dia lebih tua dari gue nih. Gue mau nyuruh-nyuruh kan tanggung ya, segen. Lu tutup pintu tuh. Gue lahir duluan. Iya. Oh bener ya? Iya kan? Iya bener. Padahal kan mungkin yang ada dalam pikiran lu adalah ya mungkin pada saat itu ekspektasi lu adalah lu membayangkan konsep suami tuh yang suami berarti harusnya istri nurutin suami gitu ya kan? Iya, gitu tuh. Iya kan? Kepala gua tuh. Ternyata ini nggak bisa. Salah gua kayaknya. Tetap nerapin itu salah tuh sama Sari tuh. Keras banget emang dia. Iya. Menurut lu penting nggak? Yang gue mau tanyain ketika lu menikah, ada nggak dalam pikiran lu terhadap istri lu nih ya kayak, tuh pacaran nggak gini? Iya, ada sih sempat sedikit itu pikirannya karena pacarannya sebentar kan. Tapi kayak gue ngerasa nih, ini jebakan bukan ya gitu. Kayak dalam pikiran gue. Tapi di satu situ tuh gue emang suka banget sama si Sari ini. Ya cinta lah, pokoknya kalau kata cinta mah ini sampai mati lah kayaknya cuma satu lah Sari ini ya kan. Gue kalau bilang Sari cinta Sari gue udah gak ada lagi gitu. Tapi di satu sisi ada beberapa sifat dia yang harus gue nerimanya tuh lama dulu nih. Sampai gue bilang makanya gue kayak 5 tahun tuh kayak nggak berasa belum punya istri deh gue tuh. Karena isinya masih ya itu tadi debat-debat, gitu. Berantem. Dan yang ngehenya selalu gua yang salah gitu kayaknya. Apa kodrat ya itu juga nggak tahu dah. Iya, selalu lu yang disalahin. Apapun berantemnya nih. Pokoknya ujungnya? nih gua udah bener nih. Gua rasa nih gua bener. Berargumen ujung digiring. Wah gua salah ternyata sampai di ujung. Kan tai ya. Maksudnya kan bisa di sini selesai doang. Ini enggak. Itu ternyata di ujung digiring dia. Ngulik yang sana, ngulik yang sini, dikumpulin masalah. Iya. Dan anjing gua salah nih. Gitu modelnya dia. Iya. Keroyokan masalahnya. Tapi lu ini nerima nggak kondisi itu? Awal-awal pasti dongkol dong. Dongkol, kesel banget gua, kesel. Tapi lama-lama tuh udah mulai yang gua bilang nerima tuh udah mulai belajar sifat kan. Mau nggak mau tidur serumah terus tiap hari kan, mulai belajar sifat gua. Belajar sifat. Kalau gini, gini gitu. Pokoknya belajar sifat. Di tahun keberapa itu istri lu udah mau nutup pintu? Aduh, gue malu nih anjing. Tahun berapa tuh? Karena pasti dari awal lu yang nutup pintu pasti terjadi terus tuh. Kayaknya sampai saat ini masih gue mau ngebit. Karena kalah power gue di rumah. Gue mah galak stand up doang. Aduh. Tapi emang aneh sih, ini kan 6 bulan. Gue orang yang sembarangan. Kayak ini mungkin bisa terjadi sama lo juga gitu. Kayaknya suami istri nih harus siapa yang paling kuat gitu. Secara sifat gitu. Dia kuat yang paling menonjol gitu ya. Dominan kita ke bawah tuh. Nah gue tuh pernah dia nggak mau tidur seranjang sama gue karena gue kentut sembarangan katanya. Dia kan gue rock and roll banget ya pokoknya, ngentut sembarangan, pokoknya sembarangan hidup gue gitu. Itu sampai ada sampai berhubungan badan aja nggak mau sama gue. Gue sampai apa gue kurang canggih di ranjangnya. Ternyata begitu gue ngobrol sama dia, enggak lu dikulik gara-gara lu kentut sembarangan. Dia ilfil. Iya. Ilfil. Udah kentut sembarangan berak di wastafel lagi. Tapi ya gue juga sering kentut sembarangan bini gue. Ilfil. Tapi bini gue gitu, dia selalu bawa-bawa agama. Kalau nggak suka, dia bilang gini, kamu tahu nggak sih kalau istri nggak ridho kamu kentut di depan dia, itu dosa loh katanya. Agak berat ya, mainan bini lu ya. Iya. Kayaknya nggak cuma lu deh, siapa juga kagak redo. Gue kentutin depan mukanya. Gue bilang aja gitu. Tapi kan ya itu tadi hal yang menurut kita simpel kayak kentut kan. Simpel. Ya kan. Ya udahlah. Iyalah, kalau apalagi kalau posisinya udah rebahan di kasur kan yo. Masa sempat-sempatnya berdiri untuk kentut doang kan? Iya, kita keluar mau ngapain kentut gitu ya. Iyalah. Nggak sesopan itu sih kayaknya gue orangnya. Iya bener ya. Tapi bisa jadi berantem itu gara-gara itu dia tidak mau melayani lu di mau berhubungan badan sempat. Jadi gitu gue kalau emang udah sange ya jaga ngentut tuh. Ya kan.
Takutnya ya kan. Iya. Itu dulu jadi belajar ya. Kalau Belajar. mau ngewe jangan makan ubi. Takutnya. Aduh lucu. Karena potensi itu gede. Iya, apalagi kalau udah lagi main kan. Iya. Lah kan kalau lagi main kan suka nggak sengaja kentut. Gua aja bener. sering. Sering, gue juga sama sih. Itu jadi merusak keintiman itu. Intiman ya. Tiba-tiba gue udah kasih duit. Iya anjir. Gitu dia ngeliat ya kan. Terus Yo, lu anak udah berapa sekarang? 2. Memang langsung dikasih anugerah itu? Enggak, gua Lama? Gue tuh anak pertama 2 tahun baru dapat baru saling hamil 2 tahun tuh. Karena lebih sering ributnya ya ketimbang berhubungannya ya. Jadi agak jeda tuh panjang tuh 2 tahun. Itu juga udah pusing gue ngerasanya apa gue nggak bisa gitu ya. Tapi kalau ngomong sama pasangan ayo berobat kan kadang ujungnya berantem ya. Atau ke dokter konsultasi gitu. Takut menyinggung? Menyinggung. Gue pernah ngungkapin itu ya akhirnya jadi ribut. Ya udahlah gue apa? Udah gak usah ngomongin inilah. Tapi gue belajar tuh akhirnya. Gue nanya-nanya sama orang-orang yang lebih tua dari gue. Jadi sampai gue tuh nemu yang ini kayaknya ini yang paling make sense dah gitu di kepala gue. Kan ada yang kakinya harus diatasin setelah berhubungan seks, kakinya digantung ceweknya. Iya, kakinya diginiin ibaratnya. Kayak kambing muda tuh. Digantung. Tapi gue nggak masuk akal sama gue. Terus katanya diganjel bantal. Oh iya, biar posisi ininya sama aja sih sebenarnya konsepnya ya. Kayak gitu, tapi nggak masuk akal di gue. Sampai ada jadi bekas kepala cabang gue tuh Budina tuh bilang, enggak istri lu kerja nggak kerja, dia bilang. Lu kerja, jadi itu katanya capek, dia bilang. Jadi kalau lu mau berhubungan badan pagi, dia bilang gitu. Jadi lu tidur yang cukup, pagi berhubungan badan gitu. Itu yang morning sex gitu ya. Morning sex gitu. Itu yang gue lakuin tuh kadang-kadang jam 7 kesiangan sih jatuhnya kan. Itu selama 1 bulan. Dan ajaibnya hamil anak pertama tuh si Bob tuh. Gara-gara itu sebulan gua jadi ngewe tuh subuh. Jadi kalau kan dia itu kan ngobrol kita kan. Nih ada orang yang nyandurin gini. Oke, dia setuju tuh kalau itu gini. Jadi kalau lagi sange malam-malam grepet-grepet tunggu pagi gitu. Iya. Jadi tetangga lu juga aman tuh ya. Dia nggak perlu pasang alarm. Karena udah berisik. Iya. Kontrakan sempit. Dia mau bangun tidur nih. Ayang bangun. Ntar Rio belum ngewe. Berarti masih malam tuh. Ntar nunggu Rio ngewe dulu udah pagi tuh berarti. Jadi alarm tetangga. Iya. Tapi enak sih memang. Enak. Iya kan kalau gue ya merasa itu tadi morning sex tuh lebih buat gue nggak tahu istri gue ya. Ya, tapi kayaknya istri gue juga menikmati karena ya mungkin salah satu alasannya itu dalam kondisi fit. Kondisi badan kita tuh nggak capek. Kadang iya. kan kalau posisinya kita pulang kerja gitu cenderung dipaksakan ya. Apalagi sisa-sisa energi juga kan. Iya benar. Kalau pagi kan kita bangun tidur set. Dan pagi-pagi itu kan cenderung otong kita kan bangun juga kan. Iya, kalian nih bangunin duluan, Bang. Kadang dibangunin pas sudah di dalam. Bang, bangun nggak berasa lo. Bang, ini udah di dalam nggak berasa. Aduh, roket dulu. Dia masukinnya pakai teknik apa ya? Iya. Ini lagi tidur nih kayak bisa. Iya. Bang, bangun lo. Aduh, lucu banget. Agak rock and roll lo bilang kita ya. Iya. Sudah sama-sama menikah. Nggak ada beban ngomongin ini ya. Nggak beban emang. Ya, bukan konten bukan konten ngajarin orang untuk zina kan. Bukan, kita kan nikah dong. Nikah dan kita menceritakan pengalaman kita kepada istri kita. Gitu. Yo, 11 tahun menikah. Tadi di awal-awal pernikahan lu ngerasa kayak gue belum ngerasa nikah gitu. Nah, ya itu tadi di tahun keberapa lu ngerasa sudah bisa sama-sama saling menerima kekurangan satu sama lain? Di 5 tahun tuh gue ngerasa sebagai suami belum menafkahi 100% karena dia masih kerja. Dia kerjanya
lebih tinggi. Secara penghasilan, secara jabatan, secara pendidikan gitu. Nah itu lu ini nggak? Ya budak lah pokoknya di rumah gua jatuhnya. Jadi dia tuh emang lebih tinggi gitu. Kena mental nggak? Wih, pasti kalau kena mental pasti itu mental. Jadi gua tuh ada di posisi yang udahlah gua nih ya udah, yang penting rumah tangga masih terlihat baik-baik aja. Terlihat ya, bukan baik-baik aja, yang penting masih terlihat baik-baik aja gitu. Yang penting beli hordeng agak tebelan. Supaya di satu sisi emang dia tuh kayak orangnya di saat posisinya bagus ya ada gitu yang rangkul gua dengan posisinya dia tuh kayak ya gitu. Cuman di luar tuh nggak bahkan kalau ditanya suaminya kerjanya apa? Ya ada lah gitu, jawabannya selalu kayak gitu, nggak pernah. Atau dijawabnya perusahaannya di Bank Mandiri. Posisinya apa? Ya ada lah gitu. Adalah kan apa? Dan sedangkan bener-bener satpam, gua tuh jarang dia ngungkapin itu. Nah, ketika istri lu begitu, apa feeling lu gimana? Lu ngerasa gagal kah sebagai seorang suami gitu? Lu ngerasa, aduh, gue kayak nggak punya harga diri gitu. Aduh, kok gue nggak bisa apa ya istilahnya bikin bangga istri? Apa perasaan lu? Iya, pada saat karena gue pernah sekali ikut dan dia ngomong gitu depan gua gitu kayak nutupin pekerjaan gue tuh ya gue rasanya gue ini di bawah banget ya kayaknya gitu secara tongkrongan. Sampai dia nggak mau mengakui pekerjaan asli gitu. Bukan nggak mau mengakui sebagai suami tapi pekerjaan ya. Iya pekerjaannya. Karena di saat itu posisi dia bagus, ya gue shock sebetulnya kayak mental kena segala macem gitu. Terus sampai yang ngerubah gue tuh, gue harus punya bisnis nih, punya apa sesuatu gitu. Itu ya akhirnya gue punya usaha parfum tuh dari trigger itu. Paling nggak mengimbangi penghasilan gitu, biar kalau pulang tuh palanya agak gini gitu kan, agak pongah gitu. Iya. Ya selama ini kan kayak ditunduk mulu kan, karena secara penghasilan di bawah dia banget gitu. Iya. Bahkan gue tuh pernah hampir nabrak orang di pasar Minggu gara-gara telepon-teleponan ribut gitu, masalah gitu kan. Lo tau omongan bini gue ngomong kayak gini, gue tuh nikah sama lo tuh bukan makan keluhan lo. Jadi cowok tuh bukan banyak ngeluh tapi banyak duit. Karena gue sebagai istri nggak makan keluhan lu ya, yang gue makan penghasilan lu. Telepon gue tutup, gue di pasar Minggu tuh berhenti lama duduk. Kena mental gue bener-bener drop. Hampir nabrak orang gue bawa motor gara-gara omongan itu. Itu 3 hari gue nggak teguran tuh, nggak ngomong nggak apa gue, bener-bener kena gue mental gue. Sampai itu gue nemuin parfum itu yang gue bilang gue mau punya usaha, nah gitu dong jadi orang. Jadi model istri gue tuh kalau motivasi orang harus diinjak dulu sampai di tanah gitu, diinjak bener-bener diinjak gitu. Ya itu era gue punya usaha parfum gara-gara itu. Semenjak ada usaha itu mulai gue ngerasa tuh kayak di sini nih kayaknya gue mulai bisa masukin peran suami yang sebenar-benarnya suami gitu, bukan suami yang disetir istri gitu. Itu tuh mulai ada tuh, dia udah mulai ngeliat tuh, ada penghasilan lebih dari ini ada tuh. Tapi ya sebelum itu mah hancur banget. Karena sampai dia ngomong, udah duit gua. Gitu. Bukannya biasanya kan kalau istri mana kan duit suami, duit istri. Dia sampai di titik itu, duit lu aja. Duit gua. Masalah utang gua bukan utang lu gitu. Dia itu sampai di titik itu. Cuman gua selalu bilang sama diri gua sama dia, gua bilang gini, oke nih lu tinggi nih sekarang di atas, tapi di satu saat lo jatuh, orang yang pertama lo cari gua. Gitu. Dan itu terjadi beneran jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya nggak tahu ya, mungkin itu hukuman istri yang seperti dia atau gimana, atau memang kenyataannya seperti itu ya nggak. Mungkin itu terjadi beneran. Di saat dia punya circle yang menurut dia besar nih, dengan jabatan dia yang pada saat itu kan berarti lingkungannya kan orang-orang gede tuh di perusahaan itu. Perusahaannya turun, bangkrut, dianya PKPD istilahnya pensiun ini, dapat duit dari pensiun itu, ternyata hidup hedonnya itu nggak ketutup dari itunya. Gua semua orang yang berperan situ dari usaha gua, dari semua itu baru titik baliknya dia. Istri gua akhirnya ngelihat gua, wah anjir nih ternyata bener ya, gua butuh elu selama ini. Itu jalan Tuhan sih berarti. Itu baru gua ngelihat dia nurunin semua, nggak ada tuh yang namanya egonya, nggak ada, apanya nggak ada, sampai di titik dia ngomong, gue salah nih gitu. Selama ini tuh hal yang pertama yang dilakuin pasti nutup pintu. Ya, titik baliknya. Gue salah nih. Mau kemana sayang? Tutup pintu.
Tapi itu jalan Tuhan. Jalan Tapi Tuhan. gue mau bilang gini, mungkin pada saat itu ketika lu di depan orang banyak, bini lu tidak mengakui pekerjaan lu, itu bisa jadi, ini bisa jadi ya, ini mungkin saja terjadi, itu adalah usaha dia untuk melindungi harga diri suaminya. Mungkin bisa jadi itu ya. Karena itu yang sedang terjadi dan masih sampai saat ini terjadi di keluarga gue. Gue sama istri gue. Istri gue tuh dia tuh pinter banget. Dia tuh pinter banget nutupin kalau gue tuh lagi nggak punya duit banget gitu. Iya. Dan awalnya mental gue kena. Awalnya gue bilang gini kayak, gue nih kan orang apa adanya ya. Gue nih apalagi Betawi kan apa adanya ya. Iya, udah. Ada bilang ada, enggak bilang enggak. Dan gue juga maunya semua orang tahu kondisi gue gitu supaya orang nggak menebak-nebak gitu. Gue pengen apa adanya gitu orang tahu. Ternyata maka pada saat itu gue sempet kena mental juga tuh. Jadi lu nggak mau nerima kondisi gue yang kayak gini gitu. Gue nih orang apa adanya loh. Begini biarin orang tahu gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan istri gue sedikit gue mulai paham nih sedikit-sedikit. Bahwasanya ada alasan yang nggak kita lihat, yaitu tadi usaha seorang istri melindungi harkat dan martabat suaminya nih. Iya, bisa di depan orang banyak, terutama di depan keluarganya, di depan ibu bapaknya. Nah, ketika gue paham itu, gue langsung yang ngerasa iya ya, nggak semuanya yang istri gue omongin pada saat itu salah gitu. Itu salah. Mungkin pertimbangan dia adalah dia nggak mau harga diri suaminya tuh jatuh di depan orang banyak gitu. Terutama di depan orang tuanya. Bisa jadi. Iya nggak sih? Benar. Mungkin itu juga kali yang dilakuin sama istri gue kali. Pada saat itu. Mungkin ya. Cuman mungkin caranya aja yang nggak ketangkep dengan baik. Iya ya. mungkin. Gue nangkepnya itu salah aja kan sebagai suami kan. Tapi kayaknya kalau setelah after 7, pokoknya gue tuh hampir cerai kapan ya? Ada tuh hampir cerai gue tuh 2-3 kali ya hampir pisah gitu. Karena kan istri kalau ribut kan selalu minta cerai biasanya. Perempuan kan lebih ke ngebentak gitu kan. Ya kalau nggak sih, yaudah. Ceraiin gue lah. Sampai ada di titik gue tuh memang udah rungsing banget ya. Itu malah perkawinan kelima lah. Udah punya anak dong itu berarti. Udah punya anak 1. Sampai ada di titik dia tuh, pokoknya dia keluar kerja, posisinya drop, ya kan drop. Gue berusaha untuk ngambil itu supaya ngangkat dia lagi, ayo motivasi lagi kerja. Posisi yang dulu dia lakukan ke lu, sekarang lu lakukan ke dia. Dibalik tuh ya. Dulu kan dia yang motivasi lu ketika, ayo dong lu sebagai suami. Sekarang kan dia yang sedang butuh bantuan lu yang ngambil posisi itu. Gue kasih motivasi dia, terus dia dapat satu pekerjaan tuh, tapi posisinya nggak seperti posisi dia dulu. Jadi dia kayak ya jadi orang baru lagi, jadi bawahan lagi, tau nggak? Dulu kan kayak di atasan lah, manajer gitu, terus jadi bawahan lagi gitu. Ini kan mentalnya kena tuh dia. Di satu sisi utang lagi gede-gedenya, gua posisi pada saat itu juga waktu gua nolong dia, usaha gua lagi hancur-hancurnya. Jadi emang lagi dalam tanah lah kita berdua tuh. Itu kan goncangan ekonomi yang kuat banget tuh gesekannya. Ketemu cacing negor nggak? Cacingnya tutup pintu kan? Cacingnya berantem, siapa yang nutup pintu? Itu bener-bener lagi di bawahnya tuh, sampai ada di titik yang beneran minta cerai. Jadi dia itu, jadi di WhatsApp itu kan udah berantem di WhatsApp, terus pokoknya intinya dia pisah lah gitu. Nah gue tuh udah ketiga kalinya nih kayaknya di gue nih gitu. Ada yang salah sama gue atau gimana ya? Kalau gue nggak ngabulin permintaan dia gitu. Padahal gue nggak pernah ngomong itu. Akhirnya gue tuh cuman chat WhatsApp gue cuman kayak gini. Kumpulin keluarga lu, semua keluarga lu, biar gue yang ngomong. Gue akan cerita dari awal masalahnya apa. Supaya nanti kalau emang kita bener-bener pisah, nggak ada tuh yang antara salah-salah. Prasangka buruk, nggak ada yang saling mencibir gitu. Karena ini udah nggak sehat nih kalau lu sama gue kayak gini terus. Sampai hari ini nggak dikumpulin keluarganya ternyata. Dan gue baru tahu setelah males kali keluarganya ngumpul. Ngumpul yuk. Ada. Terus ditanya, ada duitnya kagak? Kagak ada. Jadi kagak ngumpul. Mungkin gara-gara itu. Bisa jadi ya.
Coba pada saat itu nggak males keluarganya ngumpul. Mungkin duda gue. Ada untungnya juga punya keluarga males ya. Pernikahan selamat. Iya. Tapi itu akhirnya nggak terjadi sih. Dan kondisi ternyata iya juga sih kalau istri terlalu, mungkin dia posisinya ngancem, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau udah 3 kali itu ancaman, berarti kan dia merasakan sesuatu yang udah nggak nyaman sama kita gitu. Kayak ada yang salah sama gua nih kalau gua nggak menuruti permintaan, karena jatuh udah permintaan gitu. Ketika diiyakan permintaannya, ya udah itu yang terjadi ya kayak gitu. Akhirnya pulang tiba-tiba nggak terjadi apa-apa, dan dia kayaknya ngomong kayaknya kita masih panjang deh kayak gitu, masih kayaknya emang dia cinta juga sama gue. Anjir. Dipanjangin jodohnya gitu. Dipanjangin jodohnya. Ternyata itu emang ya ujian aja buat rumah tangga lu ya. Karena gue ngerasa Sari itu jawaban dari doa gue suatu bujangan gitu. Apa doanya? Ya itu, dapat istri yang pendidikannya lebih tinggi dari gue. Kalau gue punya anak, jadi ada yang paling secara pendidikan ada yang ngajarin, karena mama kan, ibu kan. Terus gue pengen istri yang secara looks tuh emang gue banget lah gitu. Fetis gua gitu sama Tuhan tuh. Itu dia doanya tuh. Terjadilah tuh, Sari datang. Cuman doanya emang gak komplit Bang David. Jangan yang cerewet banget ternyata. Salah dapetnya judes banget ini. Itu doang yang sempet doa tuh. Ya itu kan lebih kurang namanya. Lebihnya apa pasti ada kurangnya. Gak mungkin perfect kan. Gak mungkin. Sampai sekarang pasti lu akan ketawa-tawa doang kan melihat mengenang kisah-kisah itu sama istri lu kan. Kadang-kadang gua sama dia ketawa mulu, anjing kenapa dulu kayak gitu ya gitu. Kenapa ngomongin kayak gini ya. Dan selalu pembelaan dia tuh, pokoknya intinya dia, lu tuh kalau nggak dimotivasi sampai diinjek lu nggak bakal kayak gini gitu. Selalu kayak gitu ke gua tuh. Dan gua rasa makin sini, wah anjir benernya banyak ternyata. Ternyata obrolan yang di awal itu yang dia ngejat gua, ya gua sebagai istri ya nggak terima keluhan lu. Kalau mau ya kita makan dari duit lu, bukan dari keluhan lu. Sekarang gue stand up comedian, ya kan keluhan gue jadi duit makan tuh. Iya, bener nggak tuh? Ajaib nih dunia nih kayaknya nih ya kan. Gue ngerasa ajaib nih dunia nih. Iya, dibolak-balik gitu ya. Dibolak-balik semuanya, kacau. Kacau tuh. Jadi buat suami-suami yang sedang tertindas sekarang tenang, ada saatnya kalian yang di atas gitu, bukan menindas ya. Jadi tidak boleh dibalas, tapi ada saatnya posisi kalian lebih baik daripada yang menindas. Iya. Karena posisinya gue sayang sama dia, cinta kan, nggak mungkin yang segitunya kan. The best Sari itu emang anjir. Iyalah, mantap nih. Berarti emang udah cinta matinya udah. Cinta gue sama Sari itu kacau emang. Di umur pernikahan ke-11. Itu tadi kan 5 tahun ribut-ribut, 5 tahun berikutnya pasti ya itu udah saling perubahan memahami. Tahun ke-11 gue penasaran nih, di tahun ke-11 anak udah 2 ya, udah gede-gede ya? Paling gede umur berapa? 8. Umur yang itu jaraknya jauh tuh. Yang nomor 2 baru 2 tahun. Iya. Itu rumah tangga lu, terutama lu sebagai kepala keluarga, itu masih punya ekspektasi nggak sih terhadap satu sama lain ya? Lu terhadap istri lu, istri lu terhadap lu. Artinya ekspektasi itu kan bisa berupa, ya itu tadi tuntutan, bisa berupa keinginan gitu yang nggak match gitu. Masih ada nggak sih begitu-begitu di umur pernikahan yang ke-11? Kalau yang gue rasain sekarang lebih cenderung rembuk gitu. Jadi duduk bareng tuh. Oh, kayak FBR dong. Aduh lucu lagi. Nah, jadi kayak duduk bareng. Rembuk kan? Rembuk ya, sama dia tuh sering rembuk gitu. Kayak sebelum tidur biasanya kan ada tuh obrolan malam tuh kalau laki bini kan. Kayak pillow talk gitu ya. Iya, pillow talk gitu. Ngobrol tuh biasanya gue tuh, lu tuh kan udah segini, dia bilang gitu. Gua udah mutusin untuk jadi ibu rumah tangga. Terus kayak kita harus punya rumah ya gitu. Ingin rumah yang kayak gini gitu-gitu. Dan dia juga udah mulai, sekarang nih gue ngerasa di tahun ke-11 tuh perannya udah mulai bagus tuh. Secara peran suami istrinya tuh bagus gitu. Udah balance ya, udah balance. Balance-nya tuh supportnya dia ke gue tuh gede banget. Dan secara penghasilan juga ke dia tuh cukup gitu. Jadi wah ini di titik-titik bagus gitu gue sama dia tuh ya. Moga-moga kayak gini terus gitu, amin. Itu yang gue rasain tuh kayak, wah anjir nih. Punya istri tuh wah, ini kayak ada sesuatu yang ini kayaknya dulu nggak ada nih kayak gini-gini gitu. Ternyata ada gitu. Dan dia jadi mama juga ke anak-anak tuh yang
ya udah bapak lu tuh lagi ini lebih sering ngasih pengertian gitu kalau bapaknya nggak pulang malam gitu, lebih sering ngasih pengertian gitu ke anak tuh. Wah, bukannya apa-apa nih bapak lu tuh lagi ngapain gitu, kayak gitu-gitu tuh. Iya, bapak lu Perannya nih, bener-bener jalan tuh. bapak lu nih seniman Anjir, gitu. ya makanya udah tuh kacau tuh. Iya kan? Iya. Waktu di luarnya tuh nggak kayak orang Nggak kayak orang kantoran, kantoran. nggak berangkat pagi pulang jam 5, enggak. Bapak lu tuh beda gitu. Iya. Tuh perannya tuh bagus tuh sekarang tuh. Iya, ngasih pengertian ke anak gitu ya. Gua tuh udah sekarang tuh di tahap ya mulai tahun 9, 10, 11 tuh udah mulai nata tuh bener-bener yang wah ini nih kayak gini nih. Masalah gede bisa ngobrol bareng tuh masalah gede tuh. Kalau dulu kan masalah gede berantem gitu. Kalau sekarang masalah gede gitu. Ngobrol tuh. Rembuk, cari solusi bareng-bareng. Solusinya, duduknya bareng gitu. Solusinya harusnya kayak gini nih, gini. Udah nggak ada tuh yang obrol-obrol emosi zaman dulu tuh udah nggak ada kayaknya, udah hilang tuh bener-bener. Ya ini nih. Ini kayaknya umur pernikahan bagus nih menurut gua nih di 9, 10, 11 tuh udah yang dia ngeliat gua tuh kayaknya lu tuh berjuang ternyata gitu. Oh, ini tuh pulang malam. Laki tuh kalau udah diobrolin gitu tuh egonya tuh dikasih makan gitu ya. Iya, makanya itu kadang-kadang. Iya kan? Ngomong kayak gini enggak tahu besok kayak gimana gitu. Iya gak sih? Iya kan pengakuan kan Panji juga di show-nya bilang gitu kan kalau laki butuh pengakuan. Cewek butuh perhatian. Kalau Panji beatnya Panji yang gue inget ya. Kalau cewek kasih perhatian lebih dari yang dikasih orang yang sekarang, otomatis dia bisa, bukan otomatis ya, kemungkinan besar dia bisa jadi milik lu. Selebihnya gitu. Cowok tuh butuh pengakuan gitu tuh. Kita tuh kalau diakui tuh kayaknya ego kita tuh dikasih makan gitu kayak Anjir, itu banget tuh. Oh kamu itu kamu yang lagi gue capek banget rasain ya ya. kerja gitu. Sesekali kayak istirahat gitu. Iya kan? Iya. Kadang-kadang kalau gini. Kalau dulu kan kayak stand up, apaan sih stand up pulang-pulang. Kalau sekarang kamu udah nulis beat baru belum? Tahu kalau gue nulis beat berarti kan ada kerjaan, mantap. Tahu anjing. Gue kadang-kadang lucu banget ya nih lama-lama. Kadang-kadang itu lucu kan kayak gitu-gitu kan. Ngelihat perubahan. Satu sisi dia ngelihat kita berubah, di satu sisi kita gitu ngelihat berubah. Jadi lucu. Iya kan? Gitu. Iya. Dulu nggak begini. Gitu ya kan? Gini loh sekarang ya kan. Iya tuh ya buat yang rumah tangganya masih seumur jagung ya kayak gua ya. Yang gue sih banyak belajar dari obrolan lu gitu. Yang gue ngerasa, gue sama bini gue kan masih sering berantem gitu ya. Ternyata memang ya kita masing-masing cuma butuh waktu gitu ya. Kasih ruang, kasih waktu untuk sama-sama saling mengerti gitu. Kalau di Rio aja butuh tahun keberapa itu tadi ya? 5. Bener-bener tuh tahun ke-5, 5 tahun tuh. Gue masih inget beatnya Andri Sakti tuh, bagus juga Andri Sakti. 5 cobaan orang tuh 5 tahun pertama kan ekonomi biasanya. Nah 5 tahun kedua tuh baru orang dalam kedua. Pernikahan ya maksudnya. Pernikahan 5 tahun pertama ekonomi, 5 tahun kedua tuh orang kedua. Oh, oke. Orang ketiga. Ya, ini masih 2 tahun kedua masih ekonomi aja kata Andri Sakti. Kayaknya nggak ada cobaan orang ketiga. Anjing. Orang ketiga nggak mau lu libatin, nggak mau lu suruh nutup pintu. Tapi emang lu nggak pernah dicoba orang ketiga dalam rumah tangga 11 tahun ini? Sekali. Siapa? Dari lu? Ya, tapi juga belum mulai, kayak belum terjadi apa-apa gitu. Cuman lu bayangin sih, lu nikah udah 7 tahun. Tahun ini tahun ke-7 nih, nikah 7 tahun. Tiba-tiba lu ngalamin rasa GR lagi sama perempuan. Itu kan bahaya kan, cowok tuh. Brengsek tuh emang. Iya. Karena cewek ini terlalu baik. Si cewek ini terlalu baik. Jadi ini gue pernah ada. Jadi dia tuh kayak di tempat gue kerja ya, PIC ya, orang yang ngasih kerjaan stand up sama gue. Oke. Pasti tektokannya bagus dong. Bagus, komunikasinya jalan. WhatsAppan juga pasti. WhatsAppan jalan. DM-an Instagram jalan ya kan. Ada momen di mana kerjaan di SCBD. Di SCBD dia ngasih kerjaan, ada pokoknya korporat gitu lagi kumpul. Si cewek ini tuh kalau WhatsAppan sama gue dibilang, "Mas gak usah WhatsAppan, nanti takutnya dibaca istrinya. Gimana kalau kita DM-an aja?" Berarti kan gue kan merasanya ya sebagai cowok, wah kayaknya nih dikasih. Posisinya dia ini ya, lajang ya? Lajang. Masalahnya kalau
cakep gitu. Gimana sih kan ya kan? Ya, gini. Kalau dulu waktu kita masih sama-sama bujangan, cara PDKT kita kan dari DM justru lari ke WhatsApp supaya lebih intim. Ini justru cewek menawarkan lari ke DM karena dia tahu lu sudah beristri. Karena kalau udah masuk WhatsApp khawatir dibaca istri. Dibaca istri. Kan berarti kan dia ngajak sesuatu yang lebih private gitu kan. Yang mental lu ke situ kan. Terus gimana? Gue kan gue awal tuh mikir nih, bener nggak sih ini terjadi sama gue gitu? Apa gue GR doang gitu? Iya. Jujur gitu GR banget gue, karena satu cakep, kedua Batak, ketiga jago nyanyi. Siapa yang nggak mau ya kan? Iya. Kayak sempurna banget untuk ukuran perempuan gitu. Betul. Kalau yang di rumah kan cantik, cuman kan mulutnya nggak cantik ya. Jadi kan ini agak beda nih suara yang merdu gitu kan. Dan dem-dem. Ya lu juga pasti penasaran kolaborasi satpam dan penyanyi itu akan menghasilkan karya seperti apa. Iya kan? Iya. Sampai ada momen di mana foto bareng. Jadi selesai manggung, dia ngeliat gue manggung. Oh gimana, tadi manggung bagus banget ya, kita foto dulu. Dia bilang foto lah. Tapi posisi fotonya tuh seolah-olah kayak dia nyium gua dari belakang gitu deh, kayak pipinya. Nempelin palanya. Nempelin pala gitu, kayak pundak gitu ya. Seolah-olah terlihat gitu. Padahal sih nggak terjadi ya. Bener tadi sumpah demi Allah. jadi dia foto, taruh di IG story, gua di tag lah. Yes. Gua ngerasanya orang yang suka ngasih kerjaan gua, ya gua repost. Namanya kitanya pingin kerja lanjut ya. Hubungan baik supaya nanti bisa datang pekerjaan lagi gitu kan. Gua repost lah, ternyata begitu gua repost di screenshot sama Sari kan, foto itu screenshot. Nah gobloknya gua di DM Instagram itu ada kata-kata gini, oh makasih ya, nah pokoknya I love you lah gua sama lu gitu, karena dikasih kerjaan ya kan. Lu yang ngomong I love you. I love you lah pokoknya gua sama lu, karena lu banyak ngasih kerjaan gua. Terus dia bilangnya apaan sih bang, gua gini terus pokoknya enggak I love you, gua nekenin lagi tuh I love you-nya tuh. I love you lah pokoknya gua sama lu gitu kan, gua nekenin sampai 2 kali tuh I love you-nya kan. Gimana gobloknya gua. Karena handphone gue tuh gak pernah gue kunci, karena gue ngerasa gue gak berbuat apa-apa. Iya, dan lu satpam juga, ngapain kunci handphone? Masalahnya dia biasa kunci pintu kan? Iya. Udah kebiasaan kunci pintu, ngapain handphone dikunci? Terus? Dibuka lah tuh, itu isi DM-nya. Ya gue tidur, dia lagi gerilya, dia mungkin gara-gara ngeliat foto itu kan. Dibuka isi DM-nya, di screenshot dong semuanya kan. Udah tuh. Masuklah besok harinya tuh. Kalau WhatsAppan sama Sari itu kan gue bilang di ending WhatsApp biasanya dia ngasih emoticon senyum tuh, apa cium kalau nggak gitu. Terus gue kok ini ending WhatsApp kayak gini nih, gue bilang kok tumben nggak ada emoticon cium. Oh mau, kirim semua tuh dar. Terus di ujung WhatsAppnya gini, kalau kau milih dia tinggalin aku sama anak-anak. Titik. Bangsat. Lu pasti udah gak bisa berkata-kata. Gak ada, gue cuma bisa ketawa. Gue cuma jawab hahaha doang udah. Hahaha udah. Nah, itu mau pulang ke rumah kayaknya gimana gitu ya. Kalau bisa dilama-lamain di luar tuh ya. Lama-lamain di luar. Emang beneran pulang malam gua. Sampai dia tidur dulu. Hal itu gak gue bahas karena gue tahu panas pasti ya kan. Iya. Begitu besoknya gue jelasin. Kayaknya gak mungkin dia suka sama gue. Gue bilang gitu. Kan ini, lu tahu nggak, kita pernikahan udah 7 tahun. Ini mungkin salah gua mungkin, karena gua ngerasa ada sesuatu yang beda nih. Gua udah lama banget nggak ngerasain GR, ya kan? Gua ngomong jelasin benar sama dia tuh, gua udah lama banget nggak ngerasain GR. Tiba-tiba ada orang kayak gini, siapa yang nggak GR? Gua buka tuh Instagram dia kan, ceweknya. True, enggak, dia cantik kok. Dia pejabat, sekarang punya jabatan nih perempuan, dia pejabat. Kalau dia mau sama gua, satu kantor gua geger, gua bilang gitu kan. Kok mau dia sama satpam gitu kan? Enggak, tapi kan lu stand up sama gitu kan? Enggak, ini beneran gua punya rasa GR doang. Terus kenapa dia minta pindah ke ini? Ya karena takut lu tersinggung. Gua jelasin segitunya ya kan. Tetep aja rungsing. Iya. Nah, itu tuh satu-satunya tuh kejadian tuh bener-bener nggak tahu, mungkin gua GR doang. Tapi clear lah ya. Clear, sampai sekarang udah clear. Ya itu dia, intinya mau ngobrol aja kan, ngejelasin. Iya, gue ngejelasinnya sesuai apa yang gue rasain, nggak ada yang gue tutupin. Nah itu poin pentingnya juga ya. Apa yang laki-laki tuh omongin apa adanya aja gitu ya. Nah, itu yang gue jangan sampai kita menyimpan rahasia itu. Rahasia, bahaya tuh kalau
Jadi bom apalagi waktu. kondisinya, iya bener bom waktu. Apalagi kondisinya udah terbuka gitu. Udah terbuka ya. Udah ketahuan juga. Jadi jangan ada hal yang ditutup-tutupin gitu. Jangan, ya barangkali memang ada rasa dari lu berdua terus lu tutupin gitu. Jangan sampai gitu kan. Enggak, pokoknya gue jelasin, ya nggak tahu, gue juga ngerasain GR, emang beneran GR gue. Siapa yang nggak GR, ceweknya secakep ini, siapa yang nggak GR, gue bilang, gue ngerasa itu, karena ini udah lama gue nggak rasain gitu. Jadi bisa ngerti juga akhirnya lama-lama dia, oh mungkin gini dia, udah lah akhirnya tuh masalah itu hilang aja gitu. Ya karena gue juga nggak ngapa-ngapain kan, dan itu kayaknya terakhir gue chat-chatan sama itu cewek. Karena gue ngerasa mengulang ini takutnya yang sama ya. kalau gue chat lagi gue nemu celah baru gitu. Iya, Takut iya, jadinya iya, gue. iya. Dengan udah stop dah. Itu satu-satunya itu dengan lagi tuh. Pelajaran ya sekali. Pelajaran banget tuh. Dan jangan sampai keulang lagi karena ribet itu Ribet tadi. Bang. Wah, ribet banget itu. Yuk kita ngomongin anak sekarang. Anak lu udah 2 ya, udah Ini boleh diminum sih? boleh. Ini ya. Emang air itu. Ini ya. Anak udah 2 gitu. Apalagi lu pernah ngerasain kondisi ekonomi yang lagi jatuh-jatuhnya. Parah. Pada saat udah ada anak gitu. Apa yang lu rasain ketika, apakah lu sempet ngerasa gagal sebagai orang tua? Ya itu. Ya gue gak tahu ya. Kalau ngerasa gagal pernah pasti jadi orang tua. Karena kayaknya. Dan gue tuh selalu punya cita-cita anak gue tuh jangan sampai beda sama anak orang lain. Secara kecukupan gitu. Kalau dia pulang ngeluh, kok dia punya ini sih, kok aku gak punya gitu. Nah itu gue selalu kayaknya, oh bisa kok. Bapak lo bisa kok bikin lo dapet itu sesuatu itu gitu. Nah itu yang selalu, pokoknya gue kalau buat anak tuh kayaknya, ya mungkin gue pada saat sampai sekarang mungkin belum terlalu membanggakan buat anak gue, tapi paling enggak dia ngelihat tuh gue berjuang gue tuh buat dia kayak gimana. Dan itu yang selalu gue tunjukin sama dia gitu. Bahwa lu juga, gue ngomong sama Sari nih, kalau gue keluar berarti emang gue tuh cari sesuatu nih buat dia. Walaupun nanti dia gedenya gak dekat sama gue, paling enggak nanti ketika gue mati nih, ada di bukti ceritanya kalau gue tuh bener-bener memperjuangkan lu sebagai anak gitu. Jadi gue lebih gak peduli sih perasaan dia sekarang kayak gimana. Karena yang gue tanam tuh sekarang ya penting lu cukup dulu nih. Apa yang lu mau tercukupi, paling enggak gitu ya. Paling enggak walaupun temen lu beli sepeda, lu after setahun baru beli sepeda, paling nggak sama kan gitu. Yeah. Nah itu tuh yang selalu gua itu sama anak-anak gue sih itu. Jadi maksudnya yang pengen gua amin ya supaya dia tuh lihat effort gua aja gitu. Kalau masalah kasih sayang gua ke anak udah pasti gede lah. Cuman waktu gua ke anak itu yang sering nggak dapet gua. Itu konsekuensi memang. Konsekuensi dari seorang bapak yang cari nafkah. Ya konsekuensinya adalah kita kehilangan banyak waktu sama anak-anak kita gitu. Kadang orang mikirnya mungkin secara ideal bisa, ya kan harusnya bisa kali bagi waktu gitu segala macam. Ya memang segala sesuatu hal yang kita perjuangkan kan memang harus ada yang dikorbankan, ya nggak sih? Ya. Setuju gitu ya kalau Gue sih ngerasa juga begitu sih. Kadang di awal-awal pernikahan juga gue masih ngerasa istri gue ngerasa gue tuh kurang waktu sama anak gue gitu. Kan kenapa anak gue nih lebih bonding ke istri gue gitu sampai yang tidur maunya deket gitu kan kadang jadi masalah juga tuh ya. Cuman kan yang mau kita yakinkan bahwasanya ya itu memang privilege lu sebagai seorang ibu, mungkin yang lebih sering di rumah gitu. Anak gue lebih bonding ke lu, gue harus merelakan itu karena ya gue di luar juga buat anak gue gitu. Iya, terutama yang anak pertama tuh itu kayak korban waktu gue banget tuh. Sampai sekarang kayaknya seumur itu ada apa-apa ya mamanya pokoknya. Sama gue tuh kayak dipeluk aja agak sungkan gitu sampai sejauh itu. Iya. Tai banget gue jadi bapak ya. Saya sesungkan itu si Bob tuh sama gue tuh. Sampai yang ya kayak berasa dipeluk satpam gitu kan. Kayaknya dia tuh agak gue tuh jauh tuh kan. Takutnya kalau dipeluk satpam, wah abis ini dibawa kemana nih gue? Dalam hati anakku tuh ada pikiran gitu kali. Karena dia kan habis-habisan tuh gue jatuh perjuangan yang si Bob tuh ngerasain banget lah. Iya. Gue lagi jadi saksi lah pokoknya dia. Hancur-hancurnya tuh dia saksi banget lah gitu. Makanya waktu dia
nangis waktu gue final Suci tayangan ulang dia nangis tuh, gue ikutan nangis sebetulnya, tapi gue ngumpet gitu aja. Karena anjing nanti dia bangga sama gue, bangsat gitu. Sampai segitunya gue. Ternyata dia tuh walaupun segitu cueknya sama gue, sejauh ya istilahnya secara dekat, ternyata dia ada bangganya sama gue. Pastilah bapaknya. Iya, kan kita kan nggak tahu kan waktu itu kan nggak ngebaca sejauh itu gue dia bangganya sama gue. Maka wah anjir ternyata bangga nih. Itu gue nangis tuh waktu dia naik tayangan Suci nangis. Jadi Sari tuh ngirim video gitu ke gue kan. Anjir anak lo nangis nih. Kok dia bisa ngomong, wah aku bangga papi. Itu gue nangis waktu dikirim video itu, nonton tuh nangis gue. Nangis, gue pulang, dia meluk gue. Nah itu pecah tuh gue di situ tuh, baru nangis bener nangis. Dia sampai, wah bangun papi nih anjing, pecah di situ gue nangis. Brengsek emang. Iya, emang lemah emang. Kita tuh emang makhluk lemah sebenarnya laki-laki. Lemah banget anjir. Hilang tuh yang ada pecah gue ada di situ nangis gue. Mertua gue ngeliat aja nangis, kok ini anak ternyata bisa segitunya sama bapaknya gitu. Iya. Tapi abis itu ya cuek lagi. Biasa lagi aja udah hilang lagi ya. Biasa lagi aja. Makanya yang nomor 2 itu, yang si cewek itu sama gue deket. Apa-apa papi justru kebalik jadinya. Karena ngelihat bapaknya sekarang, wah ada mulu di rumah nih. Iya. Gitu. Ada waktu terus gitu. Iya lu udah resign ya. Udah Satpam. Oke, Hio. Thank you udah Thank you, ngobrol bareng, sharing soal tutup pintu. Tapi itu ada hubungannya, nutup pintu itu butuh keikhlasan berarti kan? Iya benar. Setuju banget pas iya kan? ya ikhlasnya. Iya kan? Iya. Pada saat itu kalau lu nggak ikhlas pasti lu robohin tuh pintunya, ya kan? Iya, diusir kayak orang punya kontrakan. Iya, lu cuman butuh waktu ngedumul sebentar, keluar sebentar, tarik napas. Oh ya udah, itu memang harus gua hadapin dan harus gua jalani. Iya, nggak perlu gua ambil pusing, nggak perlu gua perpanjang, itu cuman masalah kecil yang bisa terjadi karena ya itu tadi kesalahpahaman, masing-masing belum mengerti gitu. Sama ego terlalu gede. Banyak momen-momen ikhlas yang tadi Rio ceritain, gimana dia jatuh bangunnya secara ekonomi, gimana dia mencoba mempertahankan rumah tangganya di tengah ya itu tadi badai kekurangan gitu, badai ekonomi, badai macam-macam lah ya. Oke, thank you banget Rio ngasih pelajaran nih. 11 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. Jadi buat lu semua, terutama gue yang baru masih 3 tahun, gue ngerasa kayaknya rumah tangga gue masih bingung ujungnya kemana, nggak usah bingung. Kita percaya aja, kalau emang kita saling percaya, insya Allah Tuhan kasih jalan. Amin. Thank you Rio udah sama David belajar ikhlas bareng-bareng di podcast iKlas. Teman-teman makasih, jangan lupa subscribe, comment, like, and share tayangan ini. Di-share ke teman-temannya, ke para ayah di tongkrongan gitu, di grup WhatsApp, daripada nge-share video-video bokep terus ya kan. Video-video janda terus ya kan, stiker-stiker senggol tete gitu. Banyak banget tuh di grup WhatsApp bapak-bapak kan. Gua sampai live tuh. Lama lagi. Ya kita perlu sih memang itu kadang, tapi kita perlu juga hal-hal yang kayak begini ya. Supaya teman-teman semua ketika ngerasa lagi sulit, yakinlah teman-teman gak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.